Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bersama saya saat ini Abid Sulawati, dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai penilaian kinerja sumber daya manusia, terutama di bagian perencanaan dan sistem informasi, lebih khususnya di ISI Yogyakarta. Bersama saya saat ini telah hadir Bapak Wijono SIP selaku Koordinator Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta. Selamat pagi Pak Wi. Selamat pagi Mbak Ati. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak Wi atas waktunya. Saya tahu sekali Pak Wi sangat sibuk hari ini, dan bukan hanya hari ini sih sebenarnya. Di hari-hari banyak kesibukan Pak Wi, tetapi masih berkesempatan meluangkan waktu untuk kita bisa berbincang-bincang mengenai pengembangan SDM sampai dengan penilaian SDM yang ada di bagian perencanaan dan sistem informasi. Nah, Pak Wi, sebelum kita berbicara masalah SDM-nya, sebenarnya kita mau tahu nih Pak, bagian perencanaan dan sistem informasi itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu apa sih itu bagian perencanaan dan sistem informasi? Bisa dijelaskan Pak Wi? Terima kasih Mbak Ati. Untuk bagian perencanaan dan sistem informasi sesuai dengan OTK yang ada di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini, merupakan bagian dari Biro Perencanaan Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Sistem Informasi. Jadi merupakan bagian di antara dua bagian yang lain yang ada di PAKPSI. Tiga bagian maksudnya, ada bagian akademik, bagian kemahasiswaan, dan yang ketiga itu bagian perencanaan dan sistem informasi. Nah, tugas dari bagian perencanaan dan sistem informasi tentunya memberikan pelayanan administratif terkait dengan fungsionalnya, yaitu perencanaan dan sistem informasi. Saya kira itu yang perlu diketahui. Dari lebih detail lagi akan kita cermati nanti di dalam OTK yang ada. Namun OTK pun saat ini juga sedang dalam proses penyelarasan sesuai dengan regulasi yang ada di kementerian. Berarti disesuaikan dengan kementerian ya Pak? Kalau misalnya, bukan misalnya sih Pak, mau tanya nih, alurnya atau rangkaian aktivitas kegiatannya dari bagian perencanaan dan sistem informasi itu seperti apa Pak? Oke, jadi alur dari, sebelum berbicara tentang alur, mungkin perlu juga apa saja sih output yang ada di pelayanan kami. Oh iya, itu memang nanti juga harus tanyakan, tapi oke lah, baiklah. Sekarang aja ya Pak ya. Alur secara garis besar memang dari berbagai output, misalnya dari perencanaan berkewajiban untuk menyusun dokumen rincian kegiatan anggaran untuk kementerian dan lembaga, dalam hal ini Satker ISI Yogyakarta. Jadi siklusnya itu setahun ada 3, yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi. Nah ini tentunya apa tadi yang ditanyakan masalah alurnya. Alur. Jadi alur pertama pasti akan ada surat resmi dari kementerian, dalam hal ini di Eselon 1 akan menyurati KPA tingkat waktu yang ada itu untuk menyusun perencanaan secara keseluruhan. Nah, kami karena sudah mengetahui siklus secara nasional, jadi kami selalu hunting duluan dengan tim, bekerja sama dengan tim SP4 Jadi penyusunan program dan anggaran ini tidak berdiri sendiri di perencanaan, tapi juga ada tim ad hoc-nya yang dikomandani di masing-masing unit. Jadi kita himpun pengolahan, analisa, dan nanti akan menjadi dokumen RKKN. Itu yang untuk di perencanaan yang garis besarnya. Juga termasuk revisi dan sebagainya. Nah,
untuk di sisi informasi ini ada dua dokumen penting yang harus kita keluarkan di setiap siklus tahun anggaran, yaitu pertama adalah dokumen data basic. Kita tahu bahwa untuk sebuah program perencanaan, asumsi itu dilakukan analisa dari data basic yang ada. Nah, ini data basic yang ada kita himpun selama setahun ini, jumlah SDM, pegawainya, baik yang tenaga administratif, tenaga edukatif, itu kita himpun, kemudian sarana dan prasarana. Nah, ini menjadi sebuah dokumen buku data basic. Nah, data basic itu sebagai acuan dalam hal nanti pemetaan berbagai hal yang ada, termasuk juga akreditasi prodi itu juga kami cantumkan di situ juga ada. Saya kira itu untuk alurnya. Secara garis besar memang ada surat resmi dan juga ada inisiatif bottom up dari sub bidangnya, ya, subbagian maksud kami. Jadi alur proses secara garis besar seperti itu. Oke, berarti tadi kalau kita cermati ya output dari perencanaan dan sistem informasi itu ada dokumen RKKL ya Pak ya, ada dokumen DIPA, kemudian juga ada Renstra. Satu lagi apa Pak? Yang dari SI itu yang data basic dan informasi. Pak Awi, tadi kan dari alur aktivitas yang bagian perencanaan yang banyak itu ya, kita kan sekarang ke SDM-nya. Itu kan aktivitas dan output yang harus dihasilkan itu banyak seperti itu. Kira-kira apakah SDM di bagian perencanaan dan sistem informasi itu sudah cukup atau sudah mencukupi? Itu baik secara kuantitas jumlahnya ataupun kualitasnya, itu bagaimana Pak Awi? Kalau melihat ketersediaan SDM yang ada di bagian perencanaan dan sistem informasi, saya menganalisa ini masih kurang. Karena apa? Dari masing-masing bagian, subbagian itu, tenaga pelaksananya itu sangat terbatas sekali. Ini untung sekarang itu masih ada tenaga kontrak yang membantu. Kalau kita kaitkan dengan kebijakan Menpan RB yang tidak boleh lagi kita mengangkat tenaga administrasi dari tenaga kontrak, habis sudah tenaga ketersediaan di lingkungan PAKPS ini. Sehingga memang sebaiknya dengan ada tim anjab ya diisi, kemudian kita lakukan bareng-bareng pengevaluasian di setiap bagian itu idealnya seperti apa. Itu memang ya dari sisi kuantitas jelas kurang, apalagi nanti ditopang dengan sisi kualitas ya. Kita tahu bahwa perkembangan ke depan tuh BI teknologi dengan BI aplikasi, kalau tidak didukung dengan SDM yang terkait dengan dekat dengan lingkungan teknologi informasi ya semakin ketinggalan. Nah ini selama ini kan kita masih tumpang tindih ya, artinya ya saling mengisi sehingga itu berjalan karena ya ada unit lain yang kadang kita mintai bantuan untuk data dan sebagainya. Tapi kalau full dikerjakan di bagian perencanaan dan informasi masih kurang ya Pak ya. Berarti jadi memang sebetulnya kebutuhan SDM di bagian perencanaan dan sistem informasi itu masih kurang ya Pak ya. Masih istilahnya masih kurang dari ideal gitu ya. Gitu ya. Terus bagaimana Pak? Kalau seperti itu ya Pak ya, jadi karena kurang, terus kemudian bagaimana mengembangkan SDM, pengembangan SDM di perencanaan dan sistem informasi itu untuk ya biar akhirnya nanti bisa mengikuti, karena memang sekarang kalau kita lihat regulasi di bidang perencanaan sekarang tidak hanya masalah regulasinya, ada banyak hal atau toolsnya seperti aplikasinya dan seperti itu kan sekarang udah baru berkembang terus. Nah, untuk bagaimana kalau di bagian perencanaan dan sistem informasi pengembangan SDM-nya gitu agar bisa mengikuti itu ya, bisa mengikuti rule yang ada, regulasi yang ada seperti itu, gimana Pak? Ya, pertama tentunya kita juga menyesuaikan dengan norma yang ada. Kalau memang itu ada
undangan-undangan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi ya kita ikutkan mereka. Dan kemarin pada awal tahun anggaran kita juga sudah dimintai untuk pemetaan ya proyeksi diklat-diklat teknis apa yang relevan di bagian masing-masing. Contohnya ya di bagian perencanaan dan sistem informasi tadi itu sudah kita list, dan masing-masing personel yang ada di situ juga kita support untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Di samping itu juga kalau potong Kompas kami juga istilahnya ya TOT internal. Jadi siapa yang duluan dapat ya mendelegasikan ilmunya itu ataupun bekerja langsung praktek sehingga mereka dapat. Kalau toh nanti suatu saat yang dapat itu berhalangan kan kita juga tidak tahu, ada substitusi pengganti sehingga roda pelaksanaan itu tidak akan ya, Pak, ya? tetap berjalan. Tidak gitu. Ini nanti kalau bisa kacau sih kalau misalnya memang yang tahu hanya satu itu ya istilahnya tuh nanti bisa ya kita kan juga tidak tahu ya kedepannya bagaimana. Tetap seharusnya memang harus ada substitusi, ada itu yang mengganti gitu. Pengganti ya, peran pengganti. Oke, Pak Awi. Kemudian ini sekarang kan kita tahu ya ada aturan baru mengenai sumber daya manusia bahwa tentang perampingan gitu Pak ya. Akhirnya banyak yang dari struktural kemudian dialihfungsikan ke fungsional gitu ya. Nah, dengan adanya aturan penyetaraan ke jabatan fungsional tersebut, kalau di bagian perencanaan dan sistem informasi itu SDM apa saja Pak yang akhirnya terpengaruh akan hal tersebut? Yang saya rasakan ini di bagian perencanaan dan sistem informasi itu ya yang paling dominan itu yang dibutuhkan memang analis anggaran, karena di situ dari nyusun RKKR, revisi dan sebagainya itu memang menjadi rincian tugas seorang analis anggaran. Nah, kebetulan pada awal tahun penyetaraan itu yang ada hanya satu jabatan analis anggaran muda. Nah, saat itu ini terkait dengan ada kebutuhan sehingga harus ada penambahan lagi, penyesuaian. Nah, ini tahun kedua ini kebetulan saya waktu itu dari jabatan fungsional perencana ahli madya pindah sesuai kebutuhan institusi, kami dipindahkan ke analis anggaran ahli madya sehingga lengkap, sudah tinggal yang pratama atau yang pertama itu yang belum diisikan. Nah, kemungkinan nanti kalau memang supaya pekerjaan itu berjenjang dan dapat poin semuanya ya memang harus ada tambahan yang pertama tadi. Dan untuk saat ini belum ada ya Pak? Belum ada ya. Tetapi berarti ya Pak, dengan adanya perubahan dari struktural ke fungsional itu sebenarnya tidak berpengaruh ya Pak ya terhadap istilahnya kinerja yang di bagian perencanaan dan sistem informasi. Kalau di bagian khususnya di bagian perencanaan, karena kami kan membawai dua subag ya. Kalau di bagian perencanaan dengan kelengkapan tadi selama ini jalan. Tetapi untuk yang di bagian sistem informasi ini memang ada hal yang kurang pas. Contoh di situ memang dibutuhkan prakom, tapi yang betul-betul prakom yang basicnya memang dari komputer bukan dari penyesuaian. Nah, ini karena di situ ada olah data, kumpul data, dan menyusun sebuah sistem informasi yang terintegrasi itu kan sangat dibutuhkan di dalam proses perencanaan dan sistem informasi itu. Nah, itu di lini sistem informasi itu yang masih kendala. Ya. Terus bagaimana Pak untuk penilaian kerjanya? Kan kalau Pak Wijono itu sebagai koordinator di bagian perencanaan dan sistem informasi. Nah, bagaimana untuk melakukan penilaian kinerja SDM di bagian tersebut Pak?
Untuk penilaian kinerja karena kita prosesnya masih transisi ya, waktu itu untuk tahun pertama saya di situ masih diperkenankan untuk menilai staf-staf yang ada di bawah kami. Tetapi untuk tahun kedua ini karena dengan regulasi yang ada juga, ini memang khususnya di BAK ini saya sudah tidak diperkenankan lagi untuk menilai karena sudah ditarik ke biru, karena kan yang menarik yang menilai ya, yang berwenang untuk menilai kinerja itu kan adalah eselon, bukan kalau jabatan fungsional itu kan bukan eselon ya, jadi memang bukan ranahnya untuk menilai, sehingga yang eselon di BAK kan levelnya paling eselon 2 ya, sehingga langsung ditarik oleh biru, dalam ini biru BAK ini semua dari staf sampai koordinator, subkoordinator ditarik semua, yang menilai adalah beliau tahun kedua mulai tahun 2022 ini. Ya. Berarti itu merupakan salah satu ini ya Pak ya, yang pengaruh dari kebijakan. Betul. Kebijakan kita penyetaraan gitu ya, itu akhirnya memang semua harus ditarik di eselon 2 kalau kita ya. Oke, terus kalau gini Pak, ya walaupun istilahnya kita nggak bisa menilai itu Pak secara ini secara ini nggak bisa menilai, tetapi ada hal yang memang kita selaku koordinator nih, Bapak selaku koordinator itu bisa mengevaluasi itu ya, mengevaluasi kinerja. Ini nih bagian ini nih kurang gimana seperti itu, ada nggak Pak mekanisme mengevaluasinya? Mengevaluasi untuk misalnya bagian perencanaan itu SDM-nya gimana nih, ada yang perlu dievaluasi seperti ini misalnya kurang cepat nih di dalam ini ya, seperti itu atau gimana? Ada nggak Pak seperti itu? Terkait dengan pelayanan administratif ya di bagian perencanaan dan sistem informasi, tentunya kami yang diberi amanat sebagai koordinator ya tentunya mengkoordinasikan. Dalam hal ini ya tidak mengevaluasi secara langsung menilai, tetapi secara formal, tetapi kami selaku koordinator itu tetap harus memberikan motivasi kepada teman-teman setim kerja kami ini bahwa pekerjaan-pekerjaan di perencanaan dan sistem informasi itu adalah pekerjaan yang selalu ada target waktu. Nah, oleh karenanya kami selalu ingatkan bahwa kita dalam hal ini paradigma pelayanan ASN itu sudah berubah, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah ini terkait dengan itu kami selalu mendampingi mereka dan selalu meminta progress report, pasti itu. Jadi kami kasih rambu-rambu, jadi kalau deadline 3 hari sebelumnya sudah kami, ayo sampai di mana, apa yang kurang, mana nanti kita hubungkan, mana yang belum dan sebagainya. Jadi secara berkala tentu pasti kami lakukan ya minimal lah 3 bulan sekali, tapi itu kadang 1 bulan itu pasti ada saling komunikasi meskipun tidak formal ya. Jadi target-target harus kita capai. Ya. Baik Pak, ini yang terakhir nih. Kira-kira harapan atas SDM pada bagian perencanaan dan sistem informasi itu, harapan Pak Awi apa untuk SDM-nya? Ya, untuk harapan ke depan memang kami selalu mensupport teman-teman itu untuk ya meningkatkan baik kualifikasinya maupun kompetensinya ya. Kualifikasi dalam hal ini kalau ada studi lanjut ya silahkan itu, karena ke depan itu peningkatan SDM secara formal itu pasti wajib. Jadi jangan sampai di luar instansi yang lain sudah pada S2 dan sebagainya, sementara ketersediaan di SDM kita masih kurang, sehingga kami mensupport teman-teman supaya lebih khususnya di perencanaan. Tanpa kecuali ilmu itu didapat juga tidak harus level formal ya, artinya kalau kompetensi tadi kan kalau di anggaran itu ada namanya KLC ya, KLC keuangan itu, jadi itu kan ada diklat-diklat online, nah itu kan bisa menambah
wawasan dan ilmu-ilmu sekarang tuh banyak lah, tidak harus secara formal yang harus kita ketahui, tetapi juga. Nah, yang kedua juga di perencanaan dan informasi itu kami mendorong teman-teman supaya menambah wawasan itu tidak hanya letterlek ya, artinya tidak hanya yang situ. Mungkin di bidang akademik itu apa atau trennya sekarang MBKM, ya kita harus baca itu literatur MBKM seperti apa, sehingga kalau diajak diskusi itu nyambung ya. Oh, sekarang ada regulasi terkait dengan perampingan SDM di birokrasi, ya itu kita juga harus melihat ke sana. Jadi skop wawasannya itu jangan sempit. Itu harapan kami di situ kepada teman-teman yang ada di situ. Terlebih lagi juga tentunya ini secara struktural ya, struktural organisasi ini juga ke depan mestinya ya yang kompeten di bidang 2 ini tentunya ini juga OTK yang kita miliki yang sejak lama belum pernah berubah, ini kan juga tentunya harus ada perubahan sesuai dengan nomenklatur yang ada di pusat, ini juga harus kita selaraskan. Nah, pernah suatu ketika pada tahun 2017 kalau nggak salah itu kami sempat isu ataupun yang memperbincangkan bahwa di perencanaan itu juga ada tambahan di situ, kerjasama itu malah masuk. Jadi kerjasama kan nanti kedepannya kan juga untuk pengembangan ya, perencanaan. Jadi dari hasil kerjasama itu untuk perencanaan ke depan ini. Tapi nggak tahu itu tahun-tahun yang sekarang ini juga ada tim yang baru lagi untuk penyelarasan itu. Kebetulan saya pribadi tidak terlibat langsung sehingga tidak banyak yang saya komentari. Saya kira itu Mbak Ati ke depannya. Terima kasih Pak Awi, berarti ini sudah cukup banyak sekali kita berbincang mulai dari apa itu perencanaan sampai dengan harapan ke depan untuk SDM di di bidang perencanaan dan penganggaran. Sekali lagi terima kasih Pak Awi. Ya, sama-sama. Baiklah teman-teman semua, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Wijono mengenai sumber daya manusia di bidang perencanaan dan sistem informasi. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.